Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti sehat semuanya. Sekarang kita mau berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan sabda Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami di dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kami semakin penuh berkat, semakin bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti pun kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhnya Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, dan sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti segala permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan 22 sampai 26. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikannya nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Laura dari wilayah 4. Gimana ujian akhirnya? Udah selesai? Wah, semoga semuanya mendapatkan nilai yang bagus ya. Teman-teman, kalau kita dengar tadi dari bacaan Injil dari Injil Markus, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya. Nah, ada kata roti di situ. Kebetulan kakak juga punya roti loh. Bentar ya kakak ambil. Tuh, kakak punya roti tawar, ya kan? Nah, di sini siapa yang suka makan roti? Mungkin ada yang suka roti coklat, roti keju, ataupun roti daging. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, kata roti di Injil itu lumayan sering diulang beberapa kali. Contohnya, siapa yang masih ingat nih? Pada saat Yesus mau membuat mukjizat, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, itu dari apa? Dari 5 roti dan 2 ikan. Lagi-lagi kata roti disebut nih di sini teman-teman semua, kan? Nah, sekarang kalau misalnya nih teman-teman, aduh pengen makan roti nih, misalnya, kan? Menurut teman-teman itu bertahan berapa lama sih sebelum teman-teman lapar lagi nanti? Mungkin bisa sekitar 2 jam, 3 jam, ya nggak? Habis itu kita lapar lagi deh, pengen makan lagi deh, ya kan? Nah, sekarang kakak kasih tahu. Teman-teman mau nggak? Ada loh roti yang pasti kita bisa kenyang terus dan kita bisa hidup selamanya. Wah, ada loh. Siapa ya? Yesus sang roti hidup. Wah, Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah sang roti hidup. Ia akan hidup selamanya. Wah, hebat banget kan Tuhan Yesus itu, teman-teman. Nah, memang kita masih tetap perlu roti tawar yang tadi gitu ya, roti coklat, roti keju, roti daging, supaya kita tidak lapar. Ya, tetapi kita juga tetap memerlukan Yesus, sang roti hidup. Gitu, ya. Nah, semoga dengan cerita kakak kali ini kita menjadi tahu bahwa kita dalam hidup pasti kita memerlukan Yesus, sang roti hidup. Gak mungkin dong kita tidak memerlukan Yesus. Untuk terakhir, kakak mau kasih sedikit tugas kecil sama teman-teman semua, kan? Nah, menurut teman-teman, teman-teman bisa melakukan apa supaya teman-teman bisa menerima Yesus, sang roti hidup? Kebaikan apa sih yang akan teman-teman lakukan? Contoh misalnya, minggu depan saya akan mulai membantu mama untuk merapikan tempat tidur sendiri dan merapikan meja makan. Wah, kalau teman-teman melakukan itu pasti Tuhan Yesus senang sekali. Ya, ingat ya, jadi ada tugas kecil dari kakak untuk kebaikan yang bisa teman-teman lakukan. Terima kasih, bye-bye. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkaulah sang roti hidup yang memberi kami hidup kekal. Bantulah kami agar dapat menyambut-Mu dengan layak dalam setiap perayaan Ekaristi. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sudah ikutan. Nah, Iman, anak